Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, dalam mata kuliah Hukum Kepegawaian kali ini kita akan memahami konsep-konsep dasar kepegawaian. Nah, sebagai langkah awal ini sengaja saya membukanya dengan aktivitas untuk memahami pengertian negara. Karena kita ketahui pegawai sebagai bagian dari birokrasi pemerintahan sudah barang tentu bagian dari negara itu sendiri. Sehingga negara di sini perlu kita pahami agar kita mampu pula memahami konsep kepegawaian itu sendiri. Karena salah memahami tentang negara sudah tentu akan memberi pemahaman yang bisa jadi menyesatkan kita untuk memahami perihal kepegawaian begitu. Jadi berikut kita mencoba menelaah lebih jauh tentang pengertian negara. Baik. Jadi pengertian negara bagi ilmu hukum ada dua pengertian yang sangat penting kalau kita berbicara negara. Ini subjek hukum dan objek hukum. Nah, yang dimaksud subjek hukum atau person ialah suatu yang berwenang karena hukum mendukung hak dan kewajiban. Bentuk dari pendukung hak dan kewajiban ini adalah manusia atau badan yang menurut hukum diberi wewenang untuk itu. Berdasarkan hukum perdata, bahwa negara sebagai kekuasaan, sebagai organisasi kekuasaan, merupakan satu badan hukum. Ya. Jadi subjek hukum itu sebetulnya menurut hukum perdata ada dua. Satu manusia, satu badan hukum. Manusia adalah naturlig person, nah sementara badan hukum adalah reh person, ya, badan hukum. Nah, untuk dapat melaksanakan kekuasaannya, segala seluk-beluk dan hal ihwal kehidupan negara ini diatur oleh hukum publik. Jadi, negara adalah suatu badan hukum publik. Dia bukan badan hukum privat. Ya. Kalau badan hukum privat itu misalnya perusahaan terbatas, koperasi, ya, itu badan hukum privat. Nah, negara sebagai suatu badan hukum yang berbentuk persekutuan orang, ya, negara itu mempunyai tujuan tertentu yang hendak dicapai dengan menggunakan persekutuan tersebut. Maksudnya sebagai badan hukum. Nah, tujuan suatu negara biasanya tercantum dalam konstitusi dasar negara yang bersangkutan. Seperti Indonesia, di mana tujuan negara itu ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam hal ini, alinea keempat. Nah, Undang-Undang Dasar Negara Republik 1945 terdiri dari 4 tujuan negara dan 1 tujuan akhir negara. 4 tujuan negara itu apa? Pertama, tujuan perlindungan atau protectional goal. Kemudian 2, tujuan kesejahteraan atau welfare goal. Kemudian tujuan pencerdasan educational goal. Dan yang keempat, tujuan kedamaian atau peacefulness goal. Ya. Nah, keempat tujuan tersebut kemudian menuju ke satu tujuan akhir, yaitu untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, tujuan negara ini hanya bisa dicapai dengan adanya pembangunan nasional yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, realistik, terarah, dan terpadu, bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna. Gitu. Nah,
kurang lebih demikian. Selanjutnya, selain itu dapat dijelaskan juga dalam perspektif hukum, ya, negara itu memiliki dua kedudukan hukum. Ya. Pertama, sebagai badan hukum publik atau public reh person, ya. Kemudian yang kedua, ya, sebagai jabatan atau amtenar organisasi. Nah, sebagai badan hukum publik, negara adalah subjek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang dapat terlibat dalam pergaulan hukum atau rehvirker, ya, dan dapat mengadakan hubungan hukum atau betrekking dengan subjek lain di bidang keperdataan seperti yang terlibat dalam perjanjian, jual beli, sewa menyewa, dan sebagainya. Kemudian sebagai organisasi, negara merupakan subjek hukum publik. Ya. Dalam hal ini didekati kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum atau handlingan. Ya, perbuatan hukum di bidang hukum publik seperti membuat peraturan perundang-undangan, reheling, menetapkan keputusan besiking, membuat kebijakan atau blade, dan sebagainya. Negara baik sebagai badan hukum publik maupun organisasi jabatan dibentuk dengan tujuan-tujuan tertentu. Dengan kata lain, setiap negara itu memiliki tujuan yang hendak dicapai seperti yang disebutkan tadi di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea ke-4. Selanjutnya, pemerintah dan pemerintahan, ya, pemerintah dan pemerintahan negara. Pemerintah dan pemerintahan di sini secara teoretik dan praktik terdapat perbedaan, ya, antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintah adalah segala sesuatu atau segala urusan yang pengertian dari pemerintahan adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara. Dengan ungkapan lain, pemerintahan adalah bestuurvoering atau pelaksanaan tugas pemerintah. Sementara pemerintah ialah organ atau alat atau aparat yang menjalankan pemerintahan. Pemerintah dalam arti sempit adalah organ alat perlengkapan negara yang diserahi tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang. Dengan pengertian ini, pemerintah hanya berfungsi sebagai badan eksekutif atau bestur. Dalam arti luas, pemerintah adalah semua badan yang menyelenggarakan kekuasaan di dalam negara, baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif. Jadi semua pemegang kekuasaan di dalam negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif seperti teori trias politica Montesquieu, adalah termasuk pemerintah dalam arti luas. Donner mengemukakan bahwa cakupan pemerintah dalam pengertian yang luas meliputi badan-badan yang menentukan haluan negara dan berkedudukan di pusat. Kemudian terdapat juga instansi-instansi yang melaksanakan keputusan dari badan-badan itu. Pendapat Van Vollenhoven, ya, mengatakan bahwa dalam arti luas tugas pemerintah itu terbagi dalam 4 fungsi, yaitu pembentukan undang-undang, pelaksana atau pemerintah, bestur, polisi, dan keadilan. Kemudian pemerintah dalam arti sempit dalam dua pengertian, ya. Pemerintahan dalam dua pengertian. Nah,
Dalam kepustakaan, istilah pemerintahan disebutkan memiliki dua pengertian, yaitu sebagai fungsi dan sebagai organisasi. Jadi pemerintahan sebagai fungsi, ya ini aktivitas memerintah adalah melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Dalam istilah donor, penyelenggaraan kepentingan umum oleh dinas publik atau pemerintahan umum. Sebagai organ adalah kumpulan organ-organ dari organisasi pemerintah yang dibebani pelaksanaan tugas pemerintahan. Nah, Soeharjo sendiri mengatakan pemerintahan sebagai organisasi bila mana kita mempelajari ketentuan-ketentuan susunan organisasi, termasuk di dalamnya fungsi, penugasan, kewenangan, dan kewajiban masing-masing departemen pemerintahan, badan-badan, instansi, serta dinas-dinas pemerintahan. Sebagai fungsi, kita meneliti ketentuan-ketentuan yang mengatur apa dan cara tindak aparatur pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Fungsi pemerintahan itu dapat ditentukan dengan menempatkannya dalam hubungan dengan fungsi perundang-undangan dan peradilan. Pemerintah dapat dirumuskan secara negatif sebagai segala macam kegiatan penguasa yang tidak dapat disebutkan sebagai suatu kegiatan perundang-undangan dan peradilan. Selanjutnya, pengertian jabatan. Dalam perspektif hukum publik, negara adalah organisasi jabatan. Menurut Logeman, ya, dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Yang dimaksud dengan fungsi adalah lingkungan pekerjaan yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini ya yang dinamakan jabatan. Jadi negara adalah organisasi jabatan menurut Logeman, ya. Jadi jabatan adalah suatu lembaga dengan lingkup pekerjaan sendiri yang dibentuk untuk waktu lama dan kepadanya diberikan tugas dan wewenang. Sementara bagi Remanan berpendapat mengenai pengertian jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Jadi negara berisi berbagai jabatan atau lingkungan kerja yang tetap dengan berbagai fungsi untuk mencapai tujuan negara. Oke. Nah, jabatan merupakan personifikasi hak dan kewajiban dalam struktur organisasi pemerintahan. Ya, jadi agar dapat berjalan, ya, maka jabatan sebagai personifikasi hak dan kewajiban memerlukan suatu perwakilan atau vertegenwoordiging. Ya. Jadi yang menjalankan perwakilan itu ialah pejabat, yaitu manusia atau badan hukum. Oleh karena diwakili pejabat, jabatan itu berjalan. Yang menjalankan hak dan kewajiban yang didukung oleh jabatan ialah pejabat. Jabatan bertindak dengan perantara pejabatnya. Jabatan ialah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang dilakukan guna kepentingan negara. Pengertian lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang secara maksimal dapat dinyatakan dengan tepat dan teliti serta mempunyai sifat yang relatif kekal. Misalnya jabatan penjaga malam. Berarti lingkungan pekerjaan unsur-unsurnya
Unsur-unsurnya sudah ditetapkan secara konkret dan mampu dilaksanakan oleh orang pekerja secara maksimal. Unsur-unsur tersebut relatif bersifat kekal. Maksudnya tidak ada maksud dari hak negara untuk menambah atau mengurangi kecuali apabila ada hal-hal yang bersifat memaksa. Jabatan itu bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau Amtenager dapat berganti-ganti. FCAMA Michelis ya, mengatakan jabatan yaitu adalah tetap, para pejabat berganti-ganti sebagai akibat pemilihan atau pengangkatan. Sebagai contoh, jabatan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, dan lain-lain. Relatif bersifat tetap, sementara pemegang jabatan atau pejabatnya sudah berganti-ganti. Uh, 5 kewajiban penting pejabat menurut Logeman. Pertama, pejabat termasuk pegawai negeri harus berusaha menjadi seorang pejabat yang baik. Seperti harus berusaha sebanyak-banyaknya dalam arti menurut dan sesuai dengan kemampuan kerja menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh-penuhnya. Syarat ini berkaitan dengan syarat kerajinan seorang pegawai. Berikutnya, pejabat wajib menyelenggarakan pekerjaan bermutu menurut dan sesuai dengan kemampuan kerjanya. Hal ini berkaitan dengan syarat mengenai kecakapan. Yang ketiga atau yang C, perbuatan yang dilakukan oleh seorang pejabat atau pegawai harus sesuai dengan peraturan-peraturan dan asas-asas hukum yang telah ditentukan untuk jabatannya. Jadi, pejabat tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Ya, ia wajib mempertahankan negara hukum. Nah, kemudian kewajiban berikutnya adalah penghidupan pejabat di luar lingkungan pekerjaan. Misalnya pergaulan dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Harus baik juga. Kelakuannya dalam pergaulan umum dapat mempengaruhi kehormatan masyarakat terhadap kekuasaan negara. Ayat E, pejabat harus mengutamakan kepentingan jabatan, yaitu kepentingan negara atau lebih tepat kepentingan rakyat, dan wajib menjalankan pekerjaannya menurut asas-asas hukum yang ditentukan bagi pekerjaan itu, dan pendapat sendiri serta kepentingan sendiri sebaiknya harus dijauhkan dari suasana pekerjaan tersebut, yaitu dalam hal pendapat sendiri serta kepentingan itu tidak dapat disesuaikan dengan asas-asas hukum yang telah ditentukan bagi pekerjaan tersebut. Ya. Kemudian berbicara tentang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 ya, disebutkan jabatan ASN sesuai pasal 13 terdiri ASN terdiri atas satu jabatan administrasi, jabatan fungsional, dan jabatan pimpinan tinggi. Kita mulai dari yang A, jabatan administrasi. Jabatan administrasi sebagaimana dimaksud pasal 13 terdiri dari 3, yaitu jabatan administrator atau dalam hal ini bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Nah, inilah jabatan administrator. Nah, kemudian jabatan administrasi lainnya adalah jabatan pengawas.
Jabatan pengawas ini bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Sementara jabatan administrasi selanjutnya adalah jabatan pelaksana. Ya. Jabatan pelaksana ini bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Jabatan administrasi ada sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi, pemerintahan, dan pembangunan. Kalau jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional, ya, berdasarkan pada keadilan dan keterampilan tertentu. Sedangkan jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Jadi berkaitan dengan jabatan administrasi, ya, pasal 15 Undang-Undang 5 2014 tentang ASN mengatur bahwa satu, pejabat dalam jabatan administrator, ya, bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 ayat 2 mengatakan pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ya, huruf B bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Dan ayat 3-nya pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana pasal 14 huruf C bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Gitu. Tadi kita berbicara tentang jabatan administrasi. Sekarang berbicara mengenai jabatan fungsional. Pasal 18 Undang-Undang ASN mengatur bahwa satu, jabatan fungsional dalam ASN terdiri dari jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Ayat 2-nya, ya, menurut pasal 18 Undang-Undang ASN, jabatan fungsional keahlian sebagaimana ayat 1 terdiri atas A. Ahli utama, B. Ahli madya, C. Ahli muda, dan D. Ahli pertama. Nah, kemudian jabatan fungsional keterampilan sebagaimana ayat 1 terdiri atas A. penyelia, B. mahir, C. terampil, dan D. pemula. Kalau jabatan pimpinan tinggi itu diatur dalam pasal 19 Undang-Undang ASN. Ayat 1-nya mengatakan jabatan pimpinan tinggi terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, dan jabatan pimpinan tinggi pratama. Ayat 2-nya menyatakan jabatan tinggi sebagaimana ayat 1, ya, jabatan pimpinan tinggi sebagaimana ayat 1 tadi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah melalui A. kepeloporan di bidang satu Romawi keahlian profesional, analisis dan rekomendasi kebijakan, dan kepemimpinan manajemen. Selanjutnya pengembangan kerjasama dan instansi lain. Kemudian jabatan pimpinan tinggi ini pertama juga melalui pengembangan kerjasama dengan instansi lain, keteladanan dan mengamalkan nilai dasar aparatur sipil negara
dan melaksanakan kode etik dan kode perilaku aparatur sipil negara. Nah, ayat 3 Undang-Undang ASN, pasal 9 Undang-Undang ASN mengatakan untuk setiap jabatan pimpinan tinggi tetap ditetapkan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta pelayanan lain yang dibutuhkan. Oke. Pengertian pegawai negeri. Pegawai negeri bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan. Dalam hal ini, kedudukan pegawai negeri menjadi sangat penting sebab lancar dan tidak lancarnya pemerintahan dan pembangunan negara tidak lepas dari peranan dan keikutsertaan pegawai negeri. Pegawai negeri sebagai aparatur negara bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam hal ini wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan. Umumnya kepada pegawai negeri diberikan tugas kedinasan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Pegawai negeri harus mampu meletakkan kepentingan pribadi dan golongan. Jadi sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, setiap pegawai negeri harus mampu meletakkan kepentingan pribadi dan golongan. Sebagai abdi negara, seorang pegawai negeri juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara. Selain kepada falsafah ideologi negara, juga kepada undang-undang dasar, kepada negara, dan kepada pemerintah. Dalam hal ini berlaku prinsip monoloyalitas, sehingga pegawai negeri dapat mengusahakan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Kesetiaan dan ketaatan penuh ini berarti bahwa pegawai negeri dapat sepenuhnya di bawah pimpinan pemerintah, dan sebagai abdi masyarakat, pegawai negeri harus memberi pelayanan yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. Kemudian perihal keputusan Hograt tanggal 30 Januari 2011. Hograt telah merumuskan pengertian pegawai negeri sebagai berikut. Pegawai negeri adalah seorang yang diangkat oleh penguasa dalam suatu jabatan umum yang melaksanakan sebagian dari tugas-tugas negara atau alat-alat perlengkapan. Berdasarkan pendapat Hograt tadi, Meester in de Rechten Lee Jonker lebih lanjut menjelaskan, yang kemudian dikutip oleh Victor Emmanuel sebagai berikut. Maka untuk dapat dianggap sebagai pegawai negeri harus memenuhi unsur-unsur, 3 unsur, yaitu pertama, A. Pengangkatan oleh penguasa umum, B. Dalam suatu jabatan umum, dan terakhir melakukan sebagian dari tugas-tugas atau alat-alat perlengkapannya. Ya. Sekarang pengertian pegawai negeri menurut Kranenberg. Kranenberg memberikan pengertian dari pegawai negeri, yaitu pejabat yang ditunjuk. Jadi pengertian tersebut tidak termasuk mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logeman sendiri berpendapat Logeman menggunakan kriteria yang bersifat material, mencermati antara
negara dengan pegawai negeri dengan memberikan pengertian pegawai negeri sebagai tiap jabatan yang mempunyai hubungan dinas dengan negara. Sedangkan pegawai negeri sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, ya, pegawai berarti orang yang bekerja pada pemerintah, perusahaan dan sebagainya. Sedang negeri berarti negara atau pemerintah. Jadi, pegawai negeri adalah orang-orang yang bekerja pada pemerintah atau negara. Mahfud MD memberi pengertian tentang pegawai negeri, ya. Mahfud dalam bukunya Hukum Kepegawaian terbagi menjadi dua bagian pengertian, yaitu pengertian stipulatif dan ekstensif. Pengertian stipulatif atau penetapan makna yang diberikan oleh undang-undang tentang pegawai negeri. Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 99 terdapat pasal 1 angka 1, yaitu dinyatakan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserai tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ya berdasarkan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut yang kita telah sebutkan tadi, tampak bahwa unsur-unsur pegawai negeri itu meliputi sebagai berikut. Pertama, memenuhi syarat-syarat tertentu menurut peraturan perundang-undangan. Ya. Kedua, diangkat oleh pejabat berwenang. Ketiga, diserai tugas dalam jabatan negeri atau tugas negara lainnya. Nah, yang terakhir digaji menurut peraturan perundang-undangan. Ya. Yang dimaksud unsur yang pertama tadi memenuhi syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan. Jadi, syarat-syarat untuk menjadi pegawai negeri itu diantaranya adalah WNI, usia 18-40 tahun, tidak pernah dihukum, tidak pernah terlibat dengan gerakan yang menentang Pancasila. Ya. Pada umumnya, samping syarat-syarat umum yang berlaku sama untuk semua instansi pemerintahan, juga mencantumkan syarat-syarat khusus yang ditetapkan oleh masing-masing instansi sesuai kebutuhan dari kekhususan instansi yang bersangkutan. Unsur yang B adalah diangkat oleh pejabat berwenang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 74 dikenal istilah pejabat yang berwenang dan pejabat yang berwajib. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat atau memberhentikan pegawai negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang pejabat yang berwajib adalah pejabat karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat yang berwenang mengangkat pegawai negeri ini ditentukan sebagai berikut. Pertama, satu, Presiden menetapkan pengangkatan pegawai negeri sipil dalam pangkat pembina tingkat 1 atau golongan 4B ya, ke atas. Baik untuk pengangkatan baru maupun untuk pengangkatan kembali. Kedua, Menteri, Jaksa Agung, pimpinan lembaga pemerintahan non-departemen, pemimpinan kesekretariatan, lembaga tertinggi dan tinggi negara, dan pejabat yang lain ditentukan Presiden, ya, menetapkan pengangkatan pegawai negeri baru atau pengangkatan kembali dalam lingkungan kekuasaannya untuk pangkat pembina atau golongan ruang 4A ke bawah. Kemudian pejabat-pejabat tersebut di atas dapat mendelegasikan sebagai wewenangnya kepada pejabat lain dalam lingkungan kekuasaannya. Sepanjang mengenai pengangkatan pegawai negeri sipil baru atau pengangkatan dalam pangkat pengatur tingkat 1 golongan ruang 2D ke bawah begitu. Jadi begitulah sekiranya
hal-hal yang bisa kami sampaikan perihal hukum kepegawaian pada kesempatan itu. Untuk itu saya akhiri dulu dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.